Assalamualaikum. Realme 7 Pro dan Poco X3 NFC menjadi dua smartphone yang sangat dinanti konsumen Indonesia. Menariknya, kedua smartphone ini hadir resmi di Indonesia dalam waktu yang berdekatan. Lalu manakah yang akan lebih diminati konsumen? Coba kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Kedua smartphone ini sama-sama mengusung penyegaran desain belakangnya. Serupa dengan Realme 7, Realme 7 Pro mengemas finishing back cover dual tone warna yang membentuk garis pemisah tepat di bawah modul kameranya. Modul kameranya sendiri kini berbentuk persegi panjang di bagian sudut atas. Sayang sekali back cover ini justru masih berbahan plastik. Tak seperti pendahulunya, Realme 6 Pro yang telah memakai bahan kaca Corning Gorilla Glass, yang tentunya akan berasa lebih premium meski risiko pecah akan menjadi lebih tinggi. Bukan suatu masalah besar sebenarnya, karena Poco X3 NFC pun juga mengusung back cover berbahan plastik, namun tampilannya cukup unik dan berbeda. Modul kameranya berbentuk lingkaran di tengah dengan aksen dual tone warna di bagian tengah dan branding Poco dengan ukuran yang cukup besar. Tekstur di bagian tengahnya pun membuat smartphone ini tak mudah meninggalkan sidik jari. Sayang sekali Poco X3 NFC masih menempatkan sensor fingerprint di bagian samping serupa dengan Redmi Note 9 series. Tentu ini tertinggal oleh Realme 7 Pro yang telah menempatkan sensor fingerprintnya di bawah layar. Ini dimungkinkan sebab Realme 7 Pro telah mengusung panel layar berjenis Super AMOLED. Yap, ini sekaligus menjadi smartphone pertama di seri ini yang mengusung panel layar berjenis Super AMOLED. Tampilannya juga cukup kekinian, yakni gaya pansel display dengan sebuah lubang kecil di bagian sudut atas. Luas layarnya sendiri mencapai 6,4 inci beresolusi Full HD+. Sayang sekali kualitas layar yang lebih baik ini harus ditebus dengan refresh rate yang lebih rendah di angka 60Hz saja. Turun dari yang sebelumnya 90Hz di Realme 6 Pro. Tentu urusan refresh rate ini dilibas langsung oleh Poco X3 NFC. Dengan percaya diri, Poco membekali Poco X3 NFC dengan refresh rate layar mencapai 120Hz, 2 kali lipat dari Realme 7 Pro. Luar biasa memang, namun lagi-lagi ini harus ditebus dengan kelemahan lain, yakni panelnya yang nyatanya masih berjenis IPS LCD. Cukup bisa dimaklumi karena jika AMOLED dengan refresh rate 120Hz, harganya akan jauh melambung tinggi. Poco X3 NFC memiliki luas layar yang sedikit lebih luas, yakni 6,67 inci beresolusi Full HD+ dengan gaya layar yang sama yakni pansel display, namun lubangnya berada di tengah atas. Baik layar Realme 7 Pro maupun Poco X3 NFC sama-sama diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass, namun dengan generasi yang berbeda. Di sektor ini, kebutuhan konsumen menjadi yang paling utama. Ingin refresh rate tinggi atau kualitas gambar yang lebih baik. Kalau urusan tampilan, tentu konsumen punya selera masing-masing. Yang kedua, kamera. Bicara kamera, Realme 7 Pro dan Poco X3 NFC tetap mengusung total 4 kamera belakang dengan konfigurasi dan resolusi yang hampir serupa. Realme 7 Pro mengusung kamera utama beresolusi 64MP f1.8 PDAF dengan menggunakan sensor Sony IMX682, sensor baru yang juga cukup populer saat ini. Kamera tersebut ditemani oleh 3 kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 8MP f2.2, ada pula kamera beresolusi 2MP sebagai makro kamera dan 2MP lagi yang berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan Poco X3 NFC pun membawa kamera utama yang juga beresolusi 64MP f1.8 PDAF dengan sensor yang serupa pula Sony IMX682. Namun kamera ultrawide-nya punya resolusi yang lebih besar, yakni 13MP. Terdapat pula kamera 2MP sebagai makro dan 2MP lagi yang juga berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan di depan di bagian lubang tadi, Realme 7 Pro menyematkan kamera beresolusi 32MP f2.5, sedangkan Poco X3 NFC punya resolusi yang lebih rendah di angka 20MP. Keduanya pun telah support mode malam. Sedangkan untuk perekaman video, keduanya support maksimal hingga 4K 30fps dengan stabilisasi berbasis Gyro Ace. Pada dasarnya, kedua smartphone ini memiliki fleksibilitas kamera yang sama lengkapnya. Yang ketiga, dapur pacu. Realme 7 Pro dan Poco X3 NFC sama-sama mengandalkan chipset buatan Qualcomm di kelas menengah. Realme 7 Pro menggunakan prosesor Snapdragon 720G. Cukup disayangkan memang karena prosesor ini juga digunakan pada generasi sebelumnya Realme 6 Pro. Berbeda dengan Poco X3 NFC, smartphone ini telah mengandalkan prosesor yang baru yakni Snapdragon 732G. Meski sama-sama terbuat dengan fabrikasi 8 nanometer, chipset ini ditempatkan di atas Snapdragon 730G
yang tentunya berada setingkat di atas 720G. Tentu keduanya masih belum support konektivitas 5G. Realme 7 Pro menghadirkan satu pilihan memori, yakni RAM 8GB serta memori internal 128GB, lengkap dengan slot khusus untuk microSD. Sedangkan Poco X3 NFC punya RAM mencapai 6GB serta memori internal yang juga 128GB. Meski juga dapat diekspansi melalui microSD, namun slotnya masih hybrid. Urusan performa dengan prosesor yang lebih baru, tentu Poco X3 NFC di atas kertas lebih baik, meski bedanya tentu tak akan terlalu signifikan. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Cerita berbalik di sektor daya. Poco X3 NFC hadir dengan kapasitas baterai yang besar mencapai 5160 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 33 Watt. Dan meski baterainya punya kapasitas yang sedikit lebih kecil di angka 4500 mAh, Realme 7 Pro punya teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 65 Watt dengan metode dual cell baterai. Tentu ini menjadi kebanggaan dari Realme. Syukurlah keduanya telah menggunakan port USB Type-C. Tinggal sesuaikan ingin charging yang lebih cepat atau daya tahan baterai yang lebih lama. Untuk urusan fitur pelengkap keduanya hampir sama. Sama-sama punya dual speaker stereo, juga telah dibekali dengan NFC. Namun Poco X3 NFC punya fitur IR Blaster yang tentunya tak dimiliki oleh Realme 7 Pro. Yang terakhir, harga. Realme 7 Pro baru akan masuk resmi di Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2020 nanti. Kemudian Poco X3 NFC menyusul satu hari setelahnya pada tanggal 15 Oktober 2020. Sayang hingga video ini dibuat, belum ada bocoran resmi mengenai berapa bandrol harganya. Tentu akan kami update nanti di kolom deskripsi. Namun sebagai perbandingan, di Malaysia Realme 7 Pro varian 8/128GB dijual dengan harga Rp1.499 atau sekitar 5,3 juta rupiah. Sedangkan Poco X3 NFC untuk varian 6/128GB dijual dengan harga Rp1.099 atau sekitar 3,9 juta rupiah. Bahkan ada varian yang lebih rendah yang bahkan hanya dijual dengan harga Rp899 atau sekitar 3,2 juta rupiah saja. Baiklah, dengan harga yang di Malaysia selisih hingga lebih dari 1 juta rupiah, Poco X3 NFC tentunya akan lebih worth it dengan segala keunggulannya. Namun memang, fitur premium seperti layar Super AMOLED dan fast charging 65 Watt pada Realme 7 Pro bukanlah fitur yang murah. Bagaimana menurut kalian? Jika harga di Indonesia nanti cukup identik dengan harga di Malaysia, manakah yang kira-kira akan lebih diminati konsumen? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton, Afi pamit dan wassalamualaikum.